يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله مؤتمني وبدنيا يا
المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بالسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-kabir al-alim al-kabir. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga dengan rahmat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di dalam majelis yang agung, telah mengumpulkan kita dalam majelis yang mulia ini dalam rangka memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Nabi kita yang telah membuat zaman dari dulu, zaman jahiliyah, yang tidak punya adab, tidak punya ilmu, tidak punya akhlak, tidak punya ketaatan kepada Allah, tidak tahu dengan Allah, daripada zaman yang mempunyai adab, kepada zaman yang mempunyai akhlak, kepada zaman yang mempunyai ilmu dan ketaatan kepada Allah. Sampai sekarang kita kenal dengan Allah. Itulah rahmat, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu besar perjuangan beliau kepada kita. Hadirin saudara melakukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun acara kita hari ini, yakni yang pertama tausiah, dan yang kedua nantinya puisi, seterusnya nanti ada karya seni dalam rangka memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tausiah yang akan disampaikan, pertama tausiah akan disampaikan kepada saudara kita, yakni dari Marwah Atas, Muhammad Dendi. Kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puja dan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menjadikan kita sebagai umat yang mulia dari nabi yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan buat baginda yang mulia, Sayyidul Mursalin wa Khataman Nabiyyin, yakninya Sayyidul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah satu-satunya orang yang telah merindukan kita ribuan tahun sebelum kita dilahirkan ke dunia. Sebagaimana ungkapan kerinduan beliau kepada kita yang mahfumnya, inni mashtauku bi ikhwani, sesungguhnya aku rindu dengan saudaraku. Lalu para sahabat berkata, alasna ikhwana, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Rasul berkata, bal antum ashabi, kalian itu adalah sahabatku, akan tetapi saudaraku adalah ikhwani, humul ladzi yu'minu bi wa lam yarawni, yaitu orang-orang yang pernah beriman kepadaku padahal mereka tak pernah melihatku. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah memandang langsung wajahnya Nabi, kita tidak pernah mendengar langsung kata-katanya Nabi, akan tetapi kita beriman kepada Nabi. Semoga kita lah orang-orang yang dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tunjukkan kerinduan dan kecintaannya kepada kita dengan ungkapan beliau yang beliau sampaikan kepada sahabatnya. Dengan tetesan air matanya di malam hari, menangis meminta kepada Allah agar semua umat yang dicintai selamat dari neraka dan masuk ke dalam surganya Allah.
dan dengan aliran keringat dan darah di siang hari yang beliau korbankan untuk kita sebagai umat. Pengorbanan Rasulullah yang beliau korbankan semuanya untuk kita sebagai umatnya. Nabi rela 3 hari 3 malam tidak makan demi kita sebagai umat. Nabi rela kepanasan kedinginan demi kita sebagai umat. Kaki beliau sampai bengkak karena salat demikian lama sebagai kita demi kita sebagai umat. Perut suci beliau ganjar dengan sebuah batu karena kelaparan demi kita sebagai umat. Beliau tidak pedulikan apapun yang menyakitinya. Ketika Rasulullah SAW berada di kota Taif, kala itu Rasulullah bersama Zaid bin Harithah ingin mengajak penduduk Taif untuk memeluk Islam. Yang terjadi adalah ajakan beliau dijawab dan ditolak dengan kata-kata kasar dan angkuh. Beliau sama sekali tidak menduga bahwa mereka itu orang-orang yang sangat kasar dalam katanya. Malah beberapa saat kemudian mereka menggerakkan gelandangan dan budak-budak untuk memaki-maki dan mengolok-olok dan merempari beliau dengan batu hingga kedua kaki beliau berdarah. Zaid bin Harithah sendiri yang berusaha melindungi beliau terkena beberapa kali lemparan batu hingga beberapa tempat di kepalanya luka-luka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu juga malaikat Jibril turun dan seraya berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, engkau tunjuk bukit mana yang paling besar, maka akan aku timpakan kepada mereka." Rasulullah pun menjawab, "Tidak, wahai Jibril, malah yang ada di tengah keadaan beliau yang lemah, yang sedang tengah terluka parah, beliau malah mendoakan penduduk Taif itu, ya Allah, jadikan keturunan yang keluar dari tulang sulbi mereka itu orang-orang yang beriman kepadamu, orang-orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadikan mereka itu umatku ya Allah." Begitu cintanya Nabi kepada kita sebagai umat. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maulid Rasul ini adalah sebagai ajang bagi kita untuk menambah kecintaan kita kepada Nabi, mengingatkan kita akan Rasulullah, akan beliau seorang yang mulia yang pernah tidur hanya beralaskan anyaman kelapa korma, yang ketika beliau terbangun sahabat melihat pundak beliau berbekas anyaman kelapa korma. Bahkan salah seorang sahabat berniat ingin membalikan firash kasur untuk Rasulullah, tetapi Rasulullah menolaknya dengan perkataan, "Tidak usah, anyaman kelapa korma ini sudah cukup bagiku." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengulas tentang wafatnya Rasulullah SAW. Pada suatu ketika Rasulullah bersama para sahabat melakukan sebuah perjalanan, yang perjalanan itu melewati sebuah kampung, yaitu kampung Yahudi Bani Quraisyah. Rasulullah dan para sahabatnya dijamu di kampung tersebut. Pada saat itu Nabi ditanya makanan apa yang paling beliau sukai, maka beliau pun menjawab kaki kambing bagian depan. Maka mereka pun langsung membuatkan makanan itu untuk Rasulullah. Di samping niat baik mereka menjamu Rasulullah dan para sahabatnya serta menawarkan mereka makanan, ternyata mereka mempunyai maksud lain. Seorang wanita Yahudi Quraisyah yang menyajikan makanan tersebut, dia menanamkan pada kaki bagian depan itu racun yang sangat banyak. Tak berapa lama menunggu makanan, mereka pun disuguhkan, makanan pun disuguhkan kepada mereka. Para sahabat yang memakan makanan tersebut langsung meninggal di tempat. Sedangkan Rasulullah ketika makanan itu sudah berada di dalam mulut beliau, malaikat Jibril pun langsung membisikkan bahwa makanan itu mengandung racun. Nabi pun langsung memuntahkan makanan tersebut. Ahli riwayat sepakat bahwa Nabi tidak sempat menelan makanan tersebut, cuma Nabi tertelan beberapa tetes air liur. Makanya
makanya itu yang menyebabkan beliau sakit parah. Sakit dahsyatnya racun yang ditanamkan oleh perempuan Yahudi Bani Quraizah tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selama beberapa hari menderita sakit itu Rasulullah SAW banyak memikirkan masalah-masalah besar. Di antaranya masalah pasukan Utsman yang hendak berperang melawan Romawi. Kemudian masalah-masalah persatuan dan kesatuan umat kaum Ansar yang di kemudian hari yang wajib dipertahankan kelestariannya. Masalah-masalah tersebut menambah keparaan penyakit yang beliau derita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu pagi dini hari ketika beliau hendak menuju ke masjid untuk mengimami salat berjemaah, ternyata kondisi beliau sedemikian lemah hingga tidak memungkinkan dapat mengimami salat berjemaah. Akhirnya beliau memberi syarat kepada Sayyidina Abu Bakar agar menggantikan Rasulullah SAW. Pada suatu hari hingga saat Bilal selesai memandangkan azannya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu belum juga tampak hadir di dalam masjid. Ia tidak dapat datang untuk mengimami salat karena suatu halangan. Sebagai gantinya, orang-orang meminta Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengimami salat berjamaah. Suara Umar sedemikian keras hingga didengar oleh Rasulullah SAW dari kamar Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pun bertanya kepada istrinya, "Ya Aisyah, ya Umairah, mana ayahmu? Allah dan kaum muslimin tidak menghendaki itu." Pernyataan beliau itu dipandang oleh kaum muslimin sebagai isyarat bahwa beliau menghendaki Abu Bakar sebagai penerus kepemimpinan di kemudian hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah semakin hari keadaan beliau makin melemah. Kala itu Rasulullah sedang berbaring di sebuah kamar di hadapan para keluarga beliau. Pada suatu saat Rasulullah memanggil anaknya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra pun mendekat kepada ayahnya. Nabi membisikkan sesuatu ke telinga Fatimah hingga membuatnya menangis. Kemudian Nabi membisikkan lagi kata-kata yang lain. Fatimah pun tersenyum gembira. Ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menanyakan kepada Fatimah, "Apa yang dibisikkan ayahmu kepadamu?" Sayyidatuna Fatimah pun menjawab, "Aku tidak akan membuka rahasia Rasulullah SAW." Akan tetapi setelah Rasulullah wafat, Sayyidatuna Fatimah menceritakan apa yang dibisikkan Rasulullah kepadanya. Ia mengatakan bahwasanya Rasulullah membisikkan kepadanya bahwa beliau akan wafat disebabkan penyakit yang dideritanya. Itulah yang membuat putri beliau itu menangis. Kemudian beliau membisikkan kata-kata lain yang membuat putrinya tersenyum gembira, yaitu bahwasannya Sayyidatuna Fatimah adalah orang pertama dari kalangan keluarganya yang akan menyusul beliau. Tidak lama wahai anakku, hanya sekadar 6 bulan saja. Setelah itu kamu akan menyusulku. Ketika melihat ayahandanya semakin lemah dan lesu, Sayyidatuna Fatimah berucap, "Alangkah beratnya penderitaan ayah." Mendengar ucapan putrinya itu, beliau menyahut dengan suara lirih, "Tidak, sesudah hari ini tidak ada lagi penderitaan bagi ayahmu." Dari kata-kata tersebut, orang-orang tidak meragukan lagi bahwa tak lama lagi beliau akan meninggalkan dunia yang penuh derita, duka ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu beliau merasa badannya tambah lemah. Beliau pun berbaring di kamar Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Mata beliau tertuju pada siwak yang ada pada tangan Abdurrahman bin Abu Bakar, saudara Siti Sayyidatuna Aisyah. Aisyah mengambil siwak itu dan setelah ujungnya dilunakkan dengan giginya, kemudian beliau berikan kepada Rasulullah SAW. Dengan gerakan perlahan beliau memasukkan siwak pada gigi beliau hingga siwak itu jatuh dari tangannya. Nabi berkata,
kalau seandainya tidak memberatkan bagi umatku, akan aku suruh mereka bersiwak pada setiap waktu sholat. Maka setelah siwak itu jatuh dari tangan beliau, meninggallah Nabi Muhammad SAW. Sebelum wafatnya Nabi SAW, beliau berwasiat, yang pertama salat, jangan tinggalkan salat. Yang kedua zakat, dan yang ketiga budak. Berperilaku baiklah terhadap budak-budak kalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum detik wafatnya baginda Rasulullah berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah bahwa aku belum puas meninggalkan umatku dalam keadaan belum diberi jaminan oleh Allah." Jibril pun menghadap Allah dan menyampaikan keluhan Nabi. Setelah mendapat jawaban, Jibril lalu turun menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Allah telah memberikan jaminan kepada umatmu." Hadirin sekalian, Rasulullah tidak meminta pengampunan untuk dirinya, dan tidak juga untuk anaknya, dan tidak juga untuk paman bibinya. Rasulullah meminta pengampunan untuk kita sebagai umatnya. Ketika malaikat Israel mulai mencabut nyawa Rasulullah SAW, merasa kesakitan. Rasulullah bertanya, "Ya Israel, apakah seperti ini rasa sakit ketika dicabut nyawa?" Malaikat Israel menjawab, "Iya ya Rasulullah." Pada saat itu juga Rasulullah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, biarkan aku yang menanggung masa sakit sakaratul maut umatku. Ya Allah, biar aku saja, jangan mereka. Mereka tidak akan sanggup, mereka tidak akan kuat. Biar aku saja ya Allah." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ceramah ini kita semua dapat mengambil iktibah darinya, dan semoga kecintaan kita terhadap Rasulullah bertambah, dan semoga dengan rasa cinta yang kita miliki ini kita bisa bersama dengan Rasulullah SAW di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakum busyra al-ijabati wal qabuli Da'ana il-hidayati wastajabna
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Air beri tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kau? Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم وقال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat karunia hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia di bulan mulia dan di hari mulia yaitu hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat berikan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Semoga kita yang berkumpul pada pagi hari ini mendapatkan syafaat beliau pada hari akhirat helaknya. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberikan selawat kepadanya 10 kali. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap datang bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, umat Islam langsung ingat dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak yang memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ada juga yang tidak suka dengan Maulid Nabi. Terlepas dari kita setuju atau tidak setuju peringatan Maulid Nabi, satu hal yang patut kita setuju bersama adalah kita harus jadikan momentum Maulid Nabi ini untuk titik mulai meningkatkan cinta kita kepada beliau. Karena sadar atau tidak sadar kita, cinta kita mulai luntur terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencintai Nabi, pasti senang mencontoh perilaku beliau. Tetapi coba lihatlah perilaku kita sehari-hari. Banyak yang sudah jauh dari contoh teladan beliau. Beliau senang ibadah, sedangkan kita malas beribadah. Nabi suka memperhatikan akhiratnya, kita senang memperhatikan dunia kita. Bahkan kita cinta kepada dunia. Kita belum seperti beliau. Nabi juga akhlaknya terpuji, sangatlah pantas untuk diteladani.
Masih banyak perilaku atau akhlak yang belum kita teladani dalam hidup kita sehari-hari. Padahal kita mengaku sebagai umat Nabi, tetapi mana akhlak perilaku Nabi yang ada pada diri kita? Malah jauh sekali dari keteladanan beliau. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa contoh teladan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Di sini dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa contoh teladan kita hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus dengan beliau yang menjadi teladan kita? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sumber rahmat bagi kita dan bagi alam semesta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau melainkan untuk rahmat bagi seluruh alam. Karena akhlak Rasulullah sangatlah mulia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sungguh kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Seterusnya, karena dengan meneladani dan mengikuti Nabi, kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Kesimpulan dari semua uraian di atas adalah marilah bulan Rabiul Awal ini, bulan Maulid Nabi ini, kita jadikan titik awal untuk memperbaharui cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini akan menceritakan sedikit tentang kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Pada malam kelahiran beliau tampak berbagai tanda-tanda luar biasa. Salah satunya adalah padamnya api sesembahan kaum Majusi. Beberapa saat setelah beliau lahir, bundanya segera mengutus seorang untuk menemui kakeknya yang bernama Abdul Muttalib untuk menyampaikan berita gembira tentang kelahiran cucu yang telah lama dinantikan. Ia cepat-cepat datang dan menimang cucunya dengan bangga dan sukacita. Pada saat itulah ia beroleh ilham dari Allah Subhanahu wa taala supaya menamainya dengan nama Muhammad. Sebagaimana yang terdapat di dalam Taurat dan Injil, pada masa itu tidak ada orang yang bernama Muhammad selain 3 orang. 3 orang tersebut ialah Muhammad bin Sufyan At-Taimi, Muhammad bin Bilal Al-Ausi, Muhammad bin Hamran Al-Jahfi. Sesuai dengan tradisi orang Arab, Abdul Muttalib mencari-cari wanita dari masyarakat Arab Badawi untuk menyusui cucunya yang yatim itu. Karena masyarakat Badawi ini hidup di permukiman yang berudara bersih dan jernih, orang-orangnya berperangai lurus dan jujur, masih tetap dalam keaslian fitrahnya, jauh dari sifat-sifat buruk yang lazim terdapat di kalangan masyarakat perkotaan. Tibalah saatnya yang ditunggu-tunggu oleh kakek Nabi yang bernama Abdul Muttalib. Pada suatu hari, tibalah di Mekah rombongan wanita-wanita dari kabilah Bani Sa'ad mencari-cari anak susuan dengan harapan akan mendapatkan imbalan dari orang tua untuk mencukupi kehidupan hidupnya. Kaum wanita Bani Sa'ad terkenal dengan baik budi bahasa dan tutur katanya. Pada tahun itu, kabilah Bani Sa'ad sedang ditimpa puncak penderitaan akibat musim kemarau yang panjang. Ketika mereka tiba di rumah Siti Aminah ia menawarkan putranya kepada mereka untuk disusui.
tetapi mereka keberatan setelah mengetahui bahwa anak yang ditawarkan itu adalah seorang anak yatim. Salah seorang dari mereka yang bernama Halimatus Sa'diyah sudah mengetahui lebih dahulu bahwa putra Aminah itu adalah anak yatim. Karenanya ia pun menolak, akan tetapi karena ia tidak mendapatkan anak susuan lain, maka terpaksa ia menerima cucu Abdul Muttalib itu untuk disusuinya, kemudian membawanya pulang ke permukimannya. Sambil hendak pulang, kukatakan kepada suamiku, demi Allah, sungguh aku tidak ingin pulang sebelum mendapatkan anak susuan. Aku hendak mendatangi anak yatim itu. Suamiku menjawab, tidak ada jeleknya engkau lakukan hal itu. Mudah-mudahan Allah memberkahi kehidupan kita dengan keberadaan anak yatim itu di tengah keluarga kita. Kemudian aku pergi mengambil anak yatim itu, lalu membawa pulang ke tempat permukimanku. Dan ketika aku susui, ternyata air susuku sangatlah deras keluarnya. Kemudian pada giliran anakku sendiri menyusu hingga kenyang lalu tidur. Sebelumnya itu ia tidak dapat tidur karena kehausan. Keesokan harinya suamiku berkata, "Hai Halimatus Sa'diyah, sesungguhnya engkau telah mendapatkan anak susuan yang mendatangkan keberkahan." Setelah 2 tahun Nabi Muhammad SAW berada di tengah keluargaku, dan selama itu kami beroleh keberkahan yang berlimpah. Ia cepat besar dan bertumbuhannya badannya demikian pesat hingga melebihi anak-anak lain yang sebaya dengannya. Ia kemudian kubawa ke Mekah, hendak kuserahkan kembali kepada ibunya. Sekalipun aku sendiri sesungguhnya merasa berat berpisah dan ingin sekali mempertahankan tetap tinggal di tengah keluargaku, mengingat keberkahan yang kami peroleh dari keberkahannya di tengah-tengah kami. Beberapa bulan kemudian, pada saat ia sedang mengembala kambing di belakang rumahnya, tiba-tiba ada 2 orang. Tiba-tiba saudara sesusuannya dengan Nabi lari pulang sambil berteriak-teriak. Ia memberitahu bahwa saudaranya yang berasal dari Quraisy, yakni Nabi Muhammad SAW, diajak oleh 2 orang laki-laki berpakaian serba putih. Kemudian ia dibaringkan, lalu dibedah dadanya. Aku bersama suamiku segera menuju tempat kejadian itu. Di sana kami melihat Muhammad sedang berdiri dan wajahnya tampak pucat. Lalu ia kami peluk dan kami tanyakan apa yang baru saja terjadi. Ia menjawab, 2 orang laki-laki berpakaian serba putih datang kepadaku. Kemudian aku dipegangnya dan dibaringkan, lalu dadaku dibedahnya. Lalu ia segera kami ajak pulang. Nabi Muhammad SAW tinggal di tengah keluarga Bani Sa'ad hingga berusia 5 tahun. Ia hidup menghirup udara yang segar. Sedikit saya akan menceritakan tentang silsilah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'an dan bin Adnan. Kakek Nabi yang bernama Abdul Muttalib aslinya saudara yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin saya ceritakan satu persatu tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena begitu banyak kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya akan menceritakan tentang detik-detik menjelang beliau wafat.
Pada suatu hari saat beliau tampak cerah ceria, namun kemudian cerahnya mulai surut dan keceriaannya mulai larut. Beliau merasa badannya tambah lemah. Menghadapi saat terakhir hayatnya dengan mohon ampun kepada Allah bagi diri beliau dan bagi umatnya. Mengenai detik-detik terakhir hayat beliau, terdapat berbagai sumber cerita yang menuturkan seperti berikut. Ketika itu hari amat panas, beliau minta diambilkan sebuah wadah berisi air. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam air, lalu memusatkan ke wajahnya seraya berkata, La ilaha illallah. Sungguh sakaratul maut itu mendahului kematian. Demikianlah hingga datang ajalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat tengah hari sesudah zuhur tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Beliau wafat dalam usia 63 tahun. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, istri beliau pernah ditanya oleh sahabat untuk menceritakan bagaimana akhlak beliau. Lalu istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Seminggu setelah Nabi wafat, Sayyidina Bilal masih tak mau azan di masjid seperti biasanya. Karena Bilal masih diliputi perasaan duka cita ditinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya datanglah anak Nabi yang bernama Fatimah, putri Nabi, untuk meminta Sayyidina Bilal azan lagi. Fatimah berkata, Ya Bilal, azanlah lagi sebagaimana biasa. Karena yang minta itu adalah putri Nabi, maka Sayyidina Bilal memutuskan mulai besok pagi akan azan lagi. Pagi itu penduduk Madinah mendengar lagi suara azan dari Sayyidina Bilal yang sudah seminggu tak mereka dengar. Dari semua pelosok kota terlihatlah orang-orang berbondong menuju masjid. Tetapi sewaktu Bilal sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, suara tersekat di kerongkongan. Ia terhenti sejenak. Sayyidina Bilal tak sanggup meneruskan dan menyambung dan menyebut nama Nabi. Dadanya penuh dengan keharuan, rindunya kepada Nabi menggelora tak tertahankan, sehingga akhirnya Bilal menangis. Tangisan kerinduan penuh haru diliputi rasa cinta. Sekarang bagaimana dengan kita? Adakah kita pernah juga merasakan kerinduan yang pernah dirasakan oleh Sayyidina Bilal terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal mestinya kita harus lebih rindu lagi, karena kita belum pernah bertemu dengan beliau, belum pernah duduk bersama beliau. Kita belum pernah bertemu dengan Nabi, tetapi sudah merasakan nikmatnya iman dan Islam. Tetapi kalaulah belum pernah merindukan Nabi, jangan-jangan kita belum mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mulai belajar mencintai beliau pada momentum Maulid Nabi ini, agar diberi Allah nikmat merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama-sama kita teladani akhlak beliau, karena akhlak yang paling mulia itu adalah akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda adalah cahaya yang menyinari dunia dengan cahaya iman dan Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 15, telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Lafaz cahaya atau nur dalam ayat tersebut bermakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah menurut tafsir Ibnu Hadir dan Qurtubi. Sayyidina Qatadah juga mengatakan bahwa lafaz cahaya dalam ayat tersebut bermakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, marilah sama-sama kita belajar mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita amalkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa menghidupkan sunnahku,
berarti ia telah cinta kepadaku. Barang siapa cinta kepadaku, maka ia akan bersamaku di dalam surga. Maka dari itu, marilah kita menghidupkan, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita jadikan bulan Maulid ini adalah bulan bergembira kita dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, lalu datanglah budak milik Abu Lahab menceritakan tentang kelahiran keponakannya yang bernama Muhammad. Ketika itu Abu Lahab sangatlah bergembira, sehingga makin bergembiranya ia langsung memerdekakan budak yang menyampaikan berita tersebut. Kalaulah gembiranya Abu Lahab diceritakan di dalam kitab, setiap hari Senin Abu Lahab akan diringankan azabnya karena dia pernah bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita, umat yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka marilah kita bergembira. Abu Lahab saja yang jelas-jelas masuk neraka, yang jelas-jelas celaka, pernah bergembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah ringankan azabnya, apalagi kita, umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon minta maaf karena saya masih belajar. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rabbi khalaq
Acara selanjutnya penyampaian tausiah maulid yang akan disampaikan oleh Bang Muhammad Yasin. Kita persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Wa qala Allah Ta'ala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman santri, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmatnya menuntut ilmu di pondok pesantren kita tercinta ini. Kemudian kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada pagi hari ini dengan berbahagia dalam rangka memperingati kelahirannya seorang manusia yang paling terkemuka di dunia dan akhirat, penutupnya para nabi, pemimpinnya para rasul, yang telah menunjukkan manusia dari kegelapan dan kejahilan menuju kepada kebenaran yang sedang benderang, yaitu memperingati hari kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat susah payah dan perjuangan beliaulah hari ini kita bisa merasakan nikmatnya Islam di negeri kita tercinta ini. Sedikit cerita singkat mengenai kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi seluruh alam. Seluruh makhluk bergembira ketika beliau lahir. Langit dan bumi bercahaya. Berhala-berhala yang ada di Makkah roboh ketika beliau lahir. Istana Kisra, Raja Persia yang megah, berguncang hebat ketika kelahiran Nabi SAW. 14 tiang berandanya roboh berkeping-keping ketika kelahiran Nabi SAW. Api sesembahannya para orang Majusi yang dianggap tak pernah padam, ketika itu padam tiba-tiba, membuat orang Majusi panik dan ketakutan ketika kelahiran Nabi SAW. Ketika Nabi SAW lahir, iblis dan para tentaranya merana dan ketakutan. Para malaikat berbahagia tentang kelahirannya seorang bayi yang paling mulia di muka bumi, yang tak dilengkapikan adalah bayinya baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah, hari Senin, atau pada tanggal 22 April 571 Masehi, dikutip dari kitab Sirah Nabawiyah. Beliau adalah makhluk yang sempurna baik zahir maupun batin. Disebutkan dalam kitab Khulasatul Nurul Yakin karyanya Ustaz Umar Abdul Jabbar tentang postur tubuh beliau yang sempurna. Disebutkan dalam kitab tersebut beliau tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Beliau juga tidak terlalu gemuk dan juga tidak terlalu kurus. Beliau sempurna. Rambut beliau tidak terlalu lurus dan
tidak juga keriting, tapi rambut beliau di antara kedua itu yaitu ikal. Ini menunjukkan kesempurnaan baginda Nabi SAW. Karena ada sebuah kaidah yang berbunyi khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Selain dari segi fisik beliau sempurna, beliau juga sempurna dari segi akhlak dan budi pekertinya. Beliau memiliki sifat yang pengasih dan penyayang. Beliau tidak pernah membalas kejahatan kepada orang lain. Orang yang berbuat kebaikan kepada beliau, beliau balas dengan kebaikan. Begitu juga orang yang berbuat kejahatan dengan beliau tetap membalas orang yang berbuat kejahatan tersebut dengan kebaikan. Ini menunjukkan sifat penyayang Rasulullah SAW. Sudah banyak kita dapatkan cerita tentang orang yang berbuat jahat kepada Nabi, baik dari orang yang biasa, orang tua yang biasa diberi makan Nabi di pinggir kota Madinah, ataupun juga orang tua wanita yang biasa mendahi Nabi, semuanya dibalas dengan kebaikan oleh Nabi. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sangat memiliki sifat yang penyayang kepada umat, dan Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan. Beliau juga digelari oleh Al-Amin, yaitu yang dapat dipercaya. Sejak beliau kecil, beliau telah memiliki sifat yang jujur, sehingga pada orang-orang kafir Makkah lebih percaya kepada Nabi daripada kepada temannya sendiri. Orang-orang kafir Makkah menitipkan harta-hartanya kepada Nabi SAW karena saking percaya mereka kepada Nabi SAW. Beliau juga digelari Al-Ummi, yaitu yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Ini bukan menunjukkan kekurangan beliau, tapi ini adalah menunjukkan kelebihan beliau. Menunjukkan bahwa semua yang beliau katakan, semua yang beliau sabdakan adalah berasal dari wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. Mungkin orang kafir berpikir jika Nabi SAW bisa menulis, maka apa yang disampaikan Nabi bisa diambil dari kitab-kitab terdahulu yang tidak asli dari wahyunya Allah SWT. Atau jika Nabi bisa membaca, mungkin orang kafir akan berpikir bahwa Nabi mencari perkataan-perkataan beliau di kitab-kitab terdahulu atau di mana saja beliau cari. Tapi tidak, karena beliau digelari Al-Ummi yang tidak biasa bicara dan tidak bisa tulis, menunjukkan bahwa semua yang beliau sampaikan adalah murni 100% firman Allah. Lebih berhak lagi berbahagia, lebih harus lagi berbahagia jika hari kelahirannya bagi Nabi SAW. Karena Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis yang kurang lebih maksudnya, tidak sempurna iman seseorang dari kalian sebelum ia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dia cinta kepada diri sendiri. Maka pada hari ini kita tampakkan rasa kebahagiaan kita kepada hari kelahiran baginda Nabi SAW dengan memperbanyak salat kepada beliau, dengan membuat amalan-amalan yang lebih, atau mungkin berbagi dengan teman-teman kita dalam rangka kita berbahagia atas kelahiran Nabi SAW. Prosesi perayaan Maulid telah dilakukan oleh seluruh umat Islam di berbagai penjuru dunia dengan cara yang berbeda-beda. Ada satu kisah. Suatu ketika di negara bagian Arab, perayaan Maulid dilaksanakan dengan meriah dan gembira. Salah satu bentuk cara mereka melaksanakan kebahagiaan mereka terhadap Maulid adalah dengan menembakkan pistol ke langit. Kurang lebihnya juga saya kurang tahu itu negara bagian mana. Yang penting itu adalah cara mereka untuk menampakkan kebahagiaan mereka terhadap Maulid Nabi SAW. Maka tidak sengaja di sekitar tempat perayaan tersebut ada sebuah keluarga kafir. Keluarga kafir yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anaknya, yang kebetulan tidak sengaja sedang berada di sekitar sana. Maka dengan tidak sengajanya ada satu peluru yang meleset mengenai kepala anak keluarga kafir tersebut. Karena terkena di bagian kepala, akhirnya terjadilah luka yang serius yang membuat anak tersebut segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Itu karena ketidaksengajaannya umat Islam di negara itu dalam membahagiakan perayaan hari kelahiran Nabi SAW. Maka ketika di rumah sakit, karena luka yang didapatkan oleh anak tersebut berada di bagian kepala, kemungkinan untuk selamat untuk anak tersebut sangat kecil.
sehingga orang tuanya bersedih. Karena keluarga ini masih kafir, ibu dari keluarga tersebut mengumpat dan kesal terhadap apa yang telah menimpa keluarganya. Di rumah sakit itu juga ketika anaknya sedang kritis, ia mencaci bagi Nabi SAW atas rasa kekesalannya terhadap apa yang telah menimpa keluarganya. Di tengah-tengah ia sedang mencaci Nabi SAW, tiba-tiba kondisi anaknya yang sedang kritis itu membaik secara drastis dan anaknya yang masih pingsan tadi tiba-tiba bangun. Ketika bangun, anaknya langsung berkata, "Mana tadi pemuda yang tampan itu? Mana tadi pemuda yang tampan itu?" Orang tuanya di samping bahagia juga kaget. Kenapa anaknya yang barusan kena tembak peluru itu ketika bangun sembuh dalam keadaan yang ajaib dan langsung menanyakan keberadaan seorang pemuda yang tampan. Maka ibunya ini bertanya kepada anaknya, "Apa yang terjadi pada engkau ya anakku?" Maka anaknya ini berkata, "Tadi ketika dalam tidurku, setelah aku terkena peluru itu, aku bermimpi didatangi oleh seorang yang tampan yang menggunakan pakaian serba putih. Ia mendekat kepadaku, kemudian ia mengelus bagian kepalaku yang terkena peluru itu. Maka kepalaku yang awalnya sakit setelah dielus oleh pemuda yang tampan itu seketika sembuh dan rasa sakit itu hilang dari kepalaku. Maka sebelum pemuda itu pergi, ia memberitahu bahwa namanya adalah Muhammad. Maka ketika lelaki itu pergi, aku bersedih atas kepergiannya karena ia adalah orang yang baik dan orang yang tampan. Aku menyukai perempuan tersebut," kata anak itu. Maka orang tuanya yang mendengarkan pengakuan dari anaknya itu kaget tiba-tiba dan langsung masuk Islam atas kejadian yang luar biasa tersebut. Ini adalah kepercayaannya orang kafir terhadap Maulid Nabi SAW, terhadap kehebatan Maulid SAW. Maka pada hari ini kita sebagai talibul ilm harus lebih berbahagia lagi terhadap kelahiran Nabi SAW. Semoga dengan berkumpulnya kita pada hari ini berbahagia terhadap baginda Nabi SAW, berbahagia terhadap kelahiran Nabi SAW. Selawat kita pada hari ini dapat menjadikan salah satu asbabnya kita nanti di akhirat diakui sebagai umat oleh Nabi SAW. Dan semoga berkumpulnya kita pada pagi hari ini dan berbahagia dapat menjadi salah satu asbab untuk mendapatkannya kita mendapatkan syafaatnya Nabi SAW di akhir kelak. InsyaAllah mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jazallahu anna sayyidina Muhammad ma huwa ahlu. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah khair terus kepada Muhammad Yasin. Terus selanjutnya penampilan nasihat dari grup Hijrah Hijrah. Kita bersamakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala يا تاريخ
Acara selanjutnya puisi yang akan disampaikan oleh saudara kita Yahya Ghafaruni. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Rasulullah, Engkau datang sebagai uswah hasanah, menuntun umat kepada akhlul karimah, menjadikan hidup manusia lebih tercurah, membuat germarap dunia jadi cerah. Ya Rasulullah, kepadamu lah kami bersalawat, harap nanti Engkau memberi syafaat, menangi kami di hari kiamat, menyelamatkan kami dari siksa dan laknat, karena tak semua umatmu akan selamat. Allah. Ya Habib Allah, kami bangga menjadi umatmu, kami bangga menjadi umatmu, meski kita tak pernah bertemu. Wajah teduhmu kami rindu, berharap dapat minum di telapak tangan sucimu, serta memeluk erat tubuhmu. Salawat atasmu tak pernah jemu, semoga denganmu kami bisa bertemu di syurga kelak dengan segala keindahan yang menjemu, meski tak pernah mendengar sejuk sabdamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syair-syair atau puisi yang sudah disampaikan oleh saudara kita Jazakumullah khair. Selanjutnya untuk mengisi acara kita dengan karya seni dari para kawan-kawan dalam rangka memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Di antaranya yang pertama kita panggilkan kepada Imam Lika dengan karya seni. Sudah dibawa mana? Dibawa ya dah. Coba yang ketinggian lagi. Dari berapa hari yang itu bikin? Cukup Waktu kosong berapa hari itu teruskan? pas hari malam Jumat. Malam Jumat. Berarti 3 hari. Semalam. Di bawahnya bertuliskan man asna sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Di kanannya bertuliskan nama Allah dan di kirinya bertuliskan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira dari gambar ini maksudnya apa? Coba cerita. Kira-kira dari siapa? Dari gambar ini mengingatkan sebuah kampung desa Arab, sebagaimana kesibukan orang pada zaman dahulu berbeda pada zaman sekarang. Dahulu mereka hanya mengharapkan dari sebuah hewan unta sebagai kendaraan dan sehelai kait untuk menutup kepalanya. Berbeda dengan pada saat sekarang yang teknologinya yang maju, hanya berkendaraan dengan mobil
tetap, tapi perbedaannya yaitu iman umat sekarang berbeda jauh pada umat-umat zaman yang dulu. Soalnya sekarang ini mereka tidak tahu entah di mana dalam mobil. Oke. Ini gambarnya waktu sore pagi atau malam? Ketika terbit matahari. Terbit matahari. Ketika terbit matahari. Terbit. Ketika terbit matahari. Terbit matahari. Trik. Bayangannya hitam. Coba lihatkan para kawan-kawan lagi sampai ke kiri, diputar ke kiri biar nampak. Tongkami tu. Itu dah. Nampak yang hilang. Ini yang kreasi ini. Maka itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Malaysia. Ada Malaysia. Alfi. Jalan nak kamu. Selanjutnya karya seni kepada saudara kita Alfi. Karya seni daripada Alfi. Kaya. Kepalo. Oke, baca salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambarnya ditinggikan. Oke. Berapa hari Alfi persiapan? Hari Jumat. Sampai sore kemarin. Diam bawa. Bacanya terus yang di bawah. Yang di bawah. Mulai dari Rasul Nabi awal. Coba dengar lagi para kawan-kawan biar nampak. Mangai. Cewek. Gambar yang ada onta. Onta merah. Hitam. Onta merah. Hitam. Pada waktu malam. Berapa lama ya, Pak? Oh iya, Pak. Terima kasih. Selanjutnya hasil karya seni dalam rangka memperingati Maulid Rasul kepada saudara kita Muhammad Fajr.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, masyaallah, subhanallah. Hadirin berapa hari bersama? Satu hari, masya Allah. Satu hari sudah begini, apalagi 2 hari. Ini bacanya Muhammad Rasulullah. Kita ada jumpa hadis bikin Al-Quran, kaligrafi itu sama fadilahnya atau itu ada pahalanya. Yang bikin kaligrafi, karena saya juga pernah dulu bikin kaligrafi, saya taruh di rumah banyak sekali, bahkan kamar pun penuh dengan kaligrafi. Itu sama mendapatkan pahala. Maka bagi kawan-kawan yang mempunyai kelebihan bakat dalam bikin kaligrafi sebagus ini, mesti dikembangkan, karena perkara seperti ini tidak akan sia-sia, ada pahala. Apa lagi? Warnanya memang kena sendiri. Bikin kaligrafi bukan butuh waktu yang lama. Ada pendidikan kaligrafi. Di masjid-masjid kita lihat ada kaligrafi yang di dinding-dinding masjid yang dibikin pakai kuas, itu yang bikin diupah, dan yang tukang bikin itu ada sekolah kaligrafi. Maka mereka dibayar, karena memang sekolah kaligrafi ada sekolah, dan bikin kaligrafi itu bukan perkara yang langsung dengan kebebakan sendiri, tapi ada penambahan daripada pendidikan yang lainnya. Butuh khusus daripada pendidikan kaligrafi. Seperti ini contohnya. Amal yang kita bikin seperti ini juga menunjukkan kita cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Nanti kepada kawan-kawan yang hasil kreasi ini nanti tutupnya kita pajang sesuai dengan hasil musyawarah nanti. Alhamdulillah, masya Allah, ini sempurna. Jazakallahu khair kepada sahabat Fadli. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, itulah hasil daripada karya kawan-kawan kita dalam rangka memperingati hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pajangan-pajangan tersebut akan ditanya pada hari kiamat nanti. Hasil-hasil yang mereka bikin dari kertas tersebut akan ditanya juga pada akhirat nanti. Apa mereka berbuat? Apakah karena kecintaan atau justru sebaliknya? Acara selanjutnya penampilan nasyid oleh Rumah Darul Hijrah, dan nanti akan disusul dengan Ya Thayyiban, Ya Thayyiban, Ya Thayyiban
ingat